Kalau tanggul di Jakarta Utara jebol, banjirnya bisa sampai Monas. Semua berawal dari permukaan air laut di Pantai Mutiara yang sudah lebih tinggi daripada permukaan tanah. Meskipun ada tanggul setinggi sekitar 1 meter, tapi air lautnya kini hampir menyamai tinggi tanggul. Akibatnya warga mulai panik karena ombak sudah mulai tumpah ke jalan. Dulu saat masih menjabat gubernur, Ahok pernah mengingatkan, kalau tanggul itu jebol, pas air laut sedang tinggi ditambah hujan deras, banjir bisa menjalar jauh sampai ke Monas. Inilah sebabnya Jakarta sangat membutuhkan giant seawall, tembok raksasa penahan air laut yang dirancang untuk melindungi kota dari ancaman banjir rob yang makin sering terjadi. Tapi pertanyaannya, kalau kondisinya sudah separah ini, kenapa dulu ada pejabat yang menolak pembangunan giant seawall ya? Banjir akibat rob terpantau banjir paling dalam untuk arus lalin sudah kita tutup di area spekta, diputerbalikan untuk kendaraannya. Pak, lihat kelakuan si pengangguran berat ini, kawan-kawan. Perhatikan. Dia nyindir pemerintah, katanya bagi-bagi jabatan karena koneksi, bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi. Itu komisaris yang di BUMD Jakarta sekarang, ya? Ada nggak orang titipan kau di situ? Hah? Perlu saya spill namanya? Pelan-pelan, ya. Dulu ketika kau jadi gubernur, orang-orang yang kau tunjuk, orang-orang kau bukan. Hah? Kau jadi menterinya Pak Jokowi, itu karena koneksi apa bukan? Kemudian dipecat. Yang waktu itu dipecat, reshuffle. Karena koneksi apa bukan? Waktu itu menjadi gubernur DKI Jakarta sebelumnya, diusung, itu karena koneksi atau bukan? Internet kita pun terhubung karena koneksi. Ini sudah menjadi hukum alam, Pak. Ya. Jadi kalau ngomong, ya asal bicara sih. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Begitu ya, Mas Aris. Ini bener loh kata Pak Anies ini, kita harus nagih janji kampanyenya Prabowo Gibran. Karena berdasarkan pengalaman Pak Anies ini, jangan sampai janji kampanyenya gagal. Seperti DP rumah 0% kala itu ya. Mungkin waktu itu warga Jakarta nggak banyak yang nagih, nggak banyak yang berisik gitu ya. Tiap hari, mana nih rumah DP 0%-nya Pak Anies, mana rumah DP 0%-nya gitu ya. Jadi gagal waktu itu ceritanya rumah DP 0%. Jadi kan ini masih 4 tahun ya kan. Yuk bersama-sama mengawal menagih janji kampanyenya Prabowo Gibran. Jangan sampai seperti nasib rumah DP 0% yang gagal itu. Gitu maksudnya Pak Anies. Baik kok maksudnya Pak Anies, ya kan Pak Anies? Mas Anies masih aja nyinyir ya. Pengen gue katain anak abah tapi emang dia abahnya. Setahun sudah pemerintahan baru ini berjalan. Pak Presiden baru saja bilang bahwa angka pengangguran terendah sejak tahun 98. Bagus dong kalau gitu. Tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengarannya malah sebaliknya? Susah cari kerja, lowongan seret, PHK di mana-mana. Nah kok bisa? Jadi pantas ya kalau banyak yang merasa apa yang ada di berita itu beda dengan apa yang ada di dompet. Di pasar sepi, cicilan makin berat, grup chat alumni isinya cari info loker. Nah, kita nggak usah takut lah lihat kenyataan dengan lengkap. Kalian udah lihat videonya Pak Anies yang ini belum? Kalau belum terlaksana tuntas, tagih. Misalnya, rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Pak Anies bilang kalau programnya belum jalan, ya tagih aja. Contohnya 3 juta rumah per tahun. Tapi pertanyaannya, kenapa selalu nyalain pemerintah sekarang? Emangnya program Pak Anies selama di DKI kemarin itu jalan semua? Mari kita bahas. Jangan lupa juga kalau ada beberapa program yang sebenarnya selama 5 tahun gagal diwujudkan oleh Pak Anies. Misalnya pertama, proyek Tanggul Laut Jakarta. Proyek Tanggul Laut Jakarta sempat ditolak Anies dengan alasan nggak perlu lingkungan. Sekarang justru dihidupkan lagi oleh Presiden Prabowo karena dianggap penting untuk melindungi Jakarta dari ancaman naiknya air laut. Selain itu, ada juga Kampung
Susun, Bayam. Dulu dijanjikan jadi solusi relokasi warga di sekitar Stadion JIS. Nyatanya sampai sekarang nasibnya masih abu-abu. Warganya belum mendapat kepastian. Janjinya besar, tapi eksekusinya minim. Terus ada juga normalisasi sungai. 5 tahun jadi pemimpin di Jakarta, isu banjir masih jadi PR besar yang nggak ada solusinya. Program normalisasi sungai mandek. Padahal jelas dalam UU nomor 23 tahun 2014 pemerintah daerah punya kewajiban urus tata ruang dan lingkungan. Tapi realitanya nggak ada progres signifikan. Kelima, jangan lupa juga bahwa dulu ada yang janji rumah DP 0% atau 0 rupiah. Tapi 5 tahun nggak jalan. Setelah groundbreaking, nggak ada yang tertarik. Berubah dari 0% jadi dibantu maksimal 20% dari APBD DKI. Terus tercapainya hanya 0,34% dari target. Aduh. Terakhir, jangan lupa ada yang janji juga tuh waktu itu kalau mau atau akan menghentikan reklamasi. Faktanya, reklamasinya yang sebelumnya izinnya dicabut justru diizinkan atau jalan terus. Singkatnya, gue pengen bilang banyak janji tapi sedikit bukti. Jadi kalau sekarang selalu nyalain pemerintah pusat, publik wajar dong nanya balik, program yang kemarin gimana kabarnya? Udah berhasil belum? Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Jangan lupa juga ada yang janji bangun manusianya, tapi ternyata bangun hal-hal yang nggak bergerak. Gue heran sama seorang gelandangan politik yang ngomong bahwa ada yang bagi-bagi jabatan gara-gara koneksi. Ayo kita ingat-ingat, kita recall dan lihat rekam jejak yang ada. Di mana di 2017 ada seseorang yang karena punya koneksi, dia itu bisa dipinjemin duit, disokong masa kampanyenya untuk bisa jadi gubernur Jakarta pada saat itu. Nah, ini kalau nggak ada koneksinya, di mana cari duit buat kampanye? Yang mana duitnya itu dipinjemin sampai sekarang nggak dibalikin, ya kan? Nah, itu kalau nggak ada koneksi, di mana cari duit? Nah, ketika nih udah jadi gubernur, ingat nggak sih ada TGUPP yang dimana isinya kurang lebih 50 orang itu adalah semua koneksinya. Berarti kalau ketika dirinya menjabat nggak berlaku, tapi ketika orang lain berlaku. Gini ya, karena orang itu rata-rata memang punya koneksi kepada seorang lainnya atau sekelompok lainnya untuk bisa memudahkan dirinya. Tapi apakah artinya kalau misalnya kita memiliki koneksi kepada orang yang lain, itu artinya kita nggak kompeten? Kalau memang kayak gitu, berarti di 2017 ada orang yang nggak kompeten, tapi karena koneksi bisa jadi gubernur. Itu ya? Benar-benar mungkin. Makanya ketika sekarang nggak punya koneksi, karena koneksinya semua pada ditangkepin, ya kan? Atau karena koneksinya yang dulu yang dikhianati itu sudah pada nggak mau lagi, sekarang ribut koar-koar karena bingung mau cari jabatan, tapi susah. Pak Anies sindir pemerintahan Pak Prabowo, banyak jabatan diberikan karena koneksi bukan kompetensi. Lucunya kalau ngomong soal jabatan karena koneksi, bukankah beliau sendiri juga lahir dari sistem yang sama? Dulu bisa maju sebagai gubernur DKI pun karena koneksi dengan Pak Prabowo, bukan karena tiba-tiba rakyat Jakarta serentak minta beliau maju sebagai gubernur. Tanpa koneksi itu mungkin Pak Anies masih sibuk ngisi seminar, masih nulis opini, atau ngajar di kampus. Ironis rasanya ketika seorang yang dulu diuntungkan oleh sistem koneksi, kini justru sibuk menyindir sistem yang sama. Koneksi itu bukan aib, semua orang paham, termasuk Pak Anies. Koneksi bukan berarti tidak kompeten, tapi saluran akses menuju kesempatan. Dalam politik, koneksi dan kompetensi bukan dua hal yang saling meniadakan, justru saling melengkapi. Bedanya, sebagian orang jujur mengakui bahwa koneksi adalah bagian dari realitas politik, sementara beliau lebih suka tampil seolah suci dari sistem yang justru pernah mengantarnya naik. Bahkan sindiran yang ia lontarkan hari ini pun bisa tersorot publik karena sistem itu juga. Jadi sebelum menyalahkan orang lain soal jabatan karena koneksi, mungkin sebaiknya Pak Anies bercermin dulu, biar tidak lupa bahwa gelar mantan gubernur, mantan capres, dan mantan menteri yang kini disandang pun lahir dari sistem yang sama dengan yang hari ini beliau sindir. Bagaimana menurut kalian? Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi. Dan kita tahu banyak sekali hari ini diberikan tanggung jawab bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi. Kapan negeri ini maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi kompetensinya di bawah standar, diiringi dengan koneksi yang kuat, akhirnya negara tidak bekerja untuk kepentingan publik,
tapi negara bekerja untuk kepentingan koneksi-koneksi yang ada. Masih mending ijazah palsu daripada nasab palsu. Kenapa masih mending ijazah palsu daripada nasab palsu? Kalau ijazah palsu itu cuma tuduhan palsu, tapi kalau nasab keturunan palsu, seluruh rakyat Indonesia kena tipu. Kalau menurut lo gimana? Coba muncul di kolom komentar. Oke? Itu soal ijazah Pak Jokowi selesai aja lah. Itu Roy Suryo masih juga terus referee ikut dukung lagi. Terus saya mau bilang palsu ijazahnya gimana? soal Kalau asli ya tunjukkan. Kita buktiin kan goblok, kitanya yang bodoh gitu. Mantan presiden kita, beliau nggak ngapain ijazah palsu. Terus gue baca komen-komennya kan, komen-komennya siapa? Ya kalau nggak palsu tunjukin ijazahnya lah. Kan lu yang nuduh. Kenapa misalnya beliau gitu, Pak Jokowi nggak tunjukin ijazahnya? Karena dia yang dituduh. Ini kan logika hukum dasar, bro. Contohnya misalnya ini ada yang lucu juga nih, bro. Contohnya ijazah Jokowi kan dipermasalahkan tuh ya. Saya nggak peduli ijazah dia real atau ijazah dia nggak real, tapi setidaknya dia udah jadi presiden, bro. Betul. Daripada yang lu profesor S3 tapi lu nggak jadi apa-apa gitu. Gue mendingan biarin, gue nggak peduli. Bahkan lu mau ijazah palsu tapi dia presiden, bro, daripada lu ijazahnya real profesor S3 tapi nggak berkontribusi lu buat nggak negara. berkontribusi Ya, gitu. Jadi betul. dunia ini ijazah itu cuma on paper. Yang real itu lu bisa menghasilkan apa di dunia real. Itu yang lebih penting menurut gua. Roy Suryo, Jokowi ijazahnya palsu, tidak kuliah di UGM. Berita tahun 2025. Ada ratusan media online yang nulis begitu, betul? Tapi ketika ada ditemukan koran tahun 1985 yang menyebutkan di koran itu mahasiswa-mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan namanya Joko Widodo, yang kita pegang apakah koran tahun 1985 atau koran media online, media cetak, majalah tahun 2025. Tahun 1985. Kenapa? Karena kejadiannya TKP-nya itu ada di UGM tahun 1985. Teman yang sejati gitu loh, jangan ditinggalkan Pak, jangan dilupakan. Habib Rizik ini harus diangkat untuk membenahi Indonesia juga. Diajak dong jadi menteri, itu dirangkul gitu loh Pak. Pak Amin Rais dulu dan Mas Roy Suryo. Iya. Itulah teman sejati Pak Prabowo Subianto, bukan para penjilat-penjilat termul yang justru termul ini si pengkhianat. Ini akan rusuh Pak, serius. Kami 12 orang ini bukan orang biasa Pak. Kami punya bukan punya banyak masa apa-apa, rusuh Pak. Indonesia bener-bener lagi mau diadu domba. Ya jadi belakangan tuh gue baru dapat kabar nih, nggak tahu bener atau enggak ya, kalau Indonesia tuh lagi mau diadu domba antar ras, antar agama kayak gitu loh. Ya jadi ada beberapa info kalau ada beberapa titik-titik di jalanan dan di tol, kalau ada orang-orang disebar untuk ngeprovokasi dengan neriak-neriakin orang Cina kayak Cina. Sampai-sampai ada salah satu orang tua kenalannya gue itu diteriakin Cina sama orang itu, tujuannya apa coba? Dan ini bener-bener udah ngerambat ke area-area di luar dari Jakarta kayak BSD, Tangerang, Bintaro, Gading Serpong dan lain-lain lah ya. Dan parahnya lagi katanya pelakunya tuh bukan warga biasa tapi oknum yang nyamar jadi warga. Nah udah tahu tuh tujuannya apa kan? Ini jujur gue nggak tahu ya fungsinya tuh buat pengalihan isu atau apa, tapi yang jelas ini Indonesia lagi sakit banget. Ingat ya, Cina lah, Jawa lah, Batak lah, apapun itu ras, semuanya itu satu Indonesia. Jadi jangan sampai kita tuh keprovokasi sama orang-orang jahat di luar sana. Jangan sampai kejadian 98 jadinya keulang lagi. Ya udah, stay safe semuanya. Ya, jencak ya, jencak. Perbedaan Ahok dan para pejabat zaman sekarang yang ada di dalam gedung DPR ialah pada saat Pak Ahok di masa dia memimpin sebagai gubernur Jakarta membuat kebijakan dan kebijakannya itu ditolak, maka Pak Ahok akan membuka ruang untuk menerima rakyat atau pihak yang menolak kebijakannya, dan mereka akan duduk musyawarah untuk mufakat atau menampung aspirasi masyarakat sehingga bisa sama-sama menemukan jalan keluarnya. Nah, tapi para wakil rakyat yang ada di dalam gedung DPR sana saat ini, ketika mereka membuat kebijakan yang sangat mencekik rakyat, pajak panjang dinaikin, dan saat rakyat mendemo kebijakan mereka tersebut, yang mereka lakukan adalah mereka lari tepuk dada.
Luar biasa kalian kinerja DPR. Kalian membuat kebijakan yang sangat menyulitkan rakyat, tapi setelah itu kalian nggak mau bertanggung jawab ketika rakyat menuntut keadilan atas kebijakan yang kalian buat. Top kalian. So, lebih hebat mana? Pak Ahok pada masanya memimpin, dia berani menghadapi atau menerima aspirasi rakyat, bernyali untuk itu, atau anggota DPR yang sekarang ketika mereka membuat keputusan dan rakyat menuntut, mendemo mereka lari. Lebih hebat mana? Kayaknya lebih hebat anggota DPR sekarang sih yang joget-joget di dalam gedung DPR sana. Kalian terbaik, joget kalian top abis, top banget. Hari ini tuh lagi diadu domba. Jangan sampai mau kita diadu domba, teman-teman. Jangan sampai kita dipecah belah lagi. Jangan sampai kejadian tahun 98 tulang lagi. Teman-teman, kita satu perjuangan. Gua juga satu perjuangan sama kalian, teman-teman. Ya. Walaupun mata gua sipit, walaupun kulit gua agak putih, gua orang Indonesia, teman-teman, dan gua selalu menyuarakan gua di pihak kalian, teman-teman. Kita etnis Tionghoa ada di pihak kalian. Jangan mau kita diadu domba lagi, teman-teman. Dan buzzer-buzzer pun sekarang sudah mulai menyuarakan hal itu, mulai membakar lagi kepada etnis Tionghoa. Kenapa? Karena itu yang paling gampang untuk dibenci. Jangan sampai kemarahan kita ini beralih, teman-teman. Ya, jangan sampai hal yang buruk kembali lagi, sejarah yang tidak ingin kita ulang kembali lagi, teman-teman. Tolong share video ini, sebarkan awareness, teman-teman, bahwa kita itu satu tanah air, satu bangsa, kita satu Indonesia, teman-teman. Terima kasih banyak. Ada yang mengair di air keruh. Ini demonstrasi, saya ingin anak-anak kita, bro, memahami ini. Kalau toh berhasil merubah sesuatu, ini akan memakan anak-anaknya sendiri. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri. Dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengail di air keruh. Sekarang gini, waktu almarhum korban dia meninggal, kalau yang datang polisi sama Brimob oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Nah, jadi itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Itu yang perlu lihat. Itu kan kita lihat di TV lu, kok saya lihatnya apa hubungannya ya orang ini? Kok datang? Lah, padahal yang mestinya datang minta maaf kan udah kayak polisi, presiden minta maaf, itu memang harus tuntutan penuh itu secara moral yes. Tapi kalau datang orang kecil lu apa hubungannya lu? Nah ini kan ada gejala memancing di air keruh dan itu selalu terjadi di setiap revolusi. Sumpah ini semakin mengerikan ya. Jadi kekacauan yang terjadi di Indonesia ini kan pernah dibahas sama media di Rusia. Jadi ada laporan media yang bilang kalau Indonesia itu sekarang lagi mengalami yang namanya color revolution. Nah kemarin awalnya itu gue kira color revolution ini cuma istilah politik kan, tapi ternyata enggak guys. Ini emang revolusi warna beneran, si warna pink yang sekarang ada di mana-mana. Yang bikin merinding itu si analis geopolitik yang bilang Indonesia sedang mengalami color revolution ini udah dari akhir Agustus kemarin nih bilangnya. Udah ada nih akhir Agustus kemarin ya, lewat laporan media Rusia yang namanya Sputnik. Nah di awal Septembernya ternyata beneran tiba-tiba media di Indonesia ini dibanjirin sama warna pink. Dan setelah gue baca-baca lagi ternyata revolusi warna ini udah sering terjadi di banyak negara. Masing-masing negara ini punya perwakilan warnanya masing-masing untuk sebuah gerakan. Dan tujuannya ini semua sama, yaitu menggantikan rezim atau pemimpin yang tidak bisa sejalan dengan Barat. Ya gue sih berharapnya pihak-pihak yang gembar-gembor warna pink ini at least tahulah maksudnya ini apa. Jangan sampai ternyata emang kita nih lagi digerakin secara tidak sadar sama pihak-pihak luar. Gantinya aneh! Gantinya aneh! Siapa Hendro Priyono yang keluar mengatakan ada dalang? Sudah ada saya kantongi namanya. Kamu dalangnya. Kami harus ditangkap Hendro Priyono. Kamu berhenti untuk menipu publik dengan manuver-manuver politik dengan seolah-olah kamu satu jenderal senior, mantan intelijen yang hebat. Kamu nggak dihitung. Ada yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Isinya George Soros. Saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya
sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit, membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Maka saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram, apalagi dari rakyat miskin yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Enggak berkelahi, ayo kita adu biar dia berkelahi. Besok Ustadz Somad tolong datang ke kantor pajak. Saya datang, saya taat pajak. Orang bijak taat pajak. Datang sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya datang. Ada apa Pak Kepala Pajak? Ya Ustadz, sudah kami cek, ternyata pendapatan YouTube 1 bulan 150 juta, Ustadz bayar pajak. Bapak cek kemana duit itu mengalir dari YouTube. Tidak ada seperak pun ke rekening saya. Langsung beli beras, beli minyak, beli kompor, beli kelas, beli semuanya. Justru saya yang minta kepada pegawai-pegawai pajak, bersedekahlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian menghitung, mengumpulkan uang. Kalau kalian tidak bisa bersedekah, zalim, aniaya, neraka jahanam tempat kalian. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Syukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai
gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saham selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tapi kebanyakan dari kalian mengalami kerugian di pasar modal. Apa yang terjadi? Saya yakin kalau kalian tahu bahwa membeli saham merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kekayaan. Tapi kebanyakan orang takut untuk berinvestasi di saham, karena ketakutan akan kehilangan uang. Banyak sekali cerita tentang kerugian berinvestasi di pasar modal, dan banyak sekali artikel tentang hal ini. Kalian pasti bingung kenapa sih bisa banyak yang kehilangan uang di saham atau pasar modal, tapi harga saham terus naik. Logikanya kalau saham naik, maka otomatis kebanyakan investor pasti untung. Betul dong, kalau misalnya kalian beli saham Apple, lalu saham Apple itu naik, ya, para investor pasti untung. Dan terbukti grafik 20 tahun belakangan ini, saham Apple terus mengalami kenaikan. Lalu kenapa sih investor bisa mengalami kerugian? Kita lihat harga naik turun, akan tetapi kalau ditarik selama 30 tahun, harga saham terus mengalami kenaikan. Ada beberapa alasan kenapa kebanyakan pemula mengalami kerugian di pasar modal, dan kesalahan yang umum yang harus kalian hindari. Sebelum saya membahas lebih detail, berikan like di video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Alasan pertama, dan ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pemula di pasar modal, adalah mereka melakukan trading bukan investing. Ada cara untuk mendapatkan keuntungan dari segi investor dan secara trader. Tapi banyak sekali dari kalian yang berpikir kalau kalian melakukan investing, padahal mereka sedang melakukan trading. Seorang investor adalah seseorang yang membeli saham dan memegang saham tersebut setidaknya 1 tahun. Seorang trader adalah seseorang yang membeli saham dan menjualnya kurang atau lebih cepat daripada 1 tahun. Semakin lama kamu memegang investasi tersebut, semakin tinggi pula kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Dalam jangka panjang, ekonomi US selalu mengalami kenaikan. Tentu saja, ada sedikit naik dan turun. Namun selalu naik dalam jangka waktu yang panjang, di mana ini membantu kenaikan saham juga. Inilah alasan kenapa saya merekomendasi kalian untuk berinvestasi saham-saham di US. Jadi jika goal atau tujuan kalian adalah saham naik dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan, maka kalian melakukan trading bukan investing. Alasan yang kedua adalah mengerti mengolah berita. Salah satu contoh adalah katakanlah media mengatakan bahwa stock market crashing. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Makna di balik pernyataan tersebut adalah harga saham sangatlah murah karena investor sedang panik. Dan mereka menjual saham dengan harga yang diskon. Dan jika kamu percaya dengan ekonomi US dan memegang saham dengan long term, ini adalah kesempatan yang bagus untuk membeli. Jadi ini adalah alasan kenapa kalian harus bisa mengolah suatu berita. Menemukan apa arti sebenarnya di balik pernyataan di sebuah media. Jadi sejujurnya, kalian tidak perlu terlalu fokus kepada media. Karena kalian memegang saham itu long term. Harga naik atau turun tidak ada artinya karena kalian memegang dalam jangka waktu yang panjang. Alasan yang ketiga adalah investasi dengan cara yang tepat. Semua investasi tentu mempunyai resiko. Tidak ada garansi bahwa kalian akan mendapatkan keuntungan. Tentu saja kalian harus melakukan due diligence atau riset kalian juga. Itulah sebabnya saya selalu merekomendasi investasi daripada saham-saham blue chip seperti Google, Apple, Tesla, Amazon, dan lainnya. Kesalahan terakhir yang paling sering dilakukan oleh pemula adalah pastikan goal Anda sejajar dengan investasi Anda. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka ingin mendapatkan uang di pasar modal, tapi bagaimana strategi yang kalian punya? Atau seberapa cepat Anda menjual ketika mendapatkan keuntungan? Jika kalian investasi di sebuah perusahaan seperti Apple, di mana keuntungannya bisa 30%, 40%, 50%, apa yang Anda akan lakukan? Jika saham yang kamu investasikan membayarkan kamu dividen, apa kamu invest kembali dividen yang kamu dapat? Atau kamu menggunakan dividen yang kamu dapat untuk membeli kebutuhanmu, seperti baju atau mobil? Kamu mesti memastikan apa goal kamu atau tujuan kamu. Dan kamu juga mesti memastikan goal kamu searah dengan investasimu. Jika goal kamu adalah passive income, kamu investasikan investasimu di saham yang membagikan dividen paying stock. Jika kalian tidak membutuhkan passive income saat ini, perusahaan seperti blue chip lebih stabil dan bisa memberikan kalian return yang bagus untuk jangka panjang. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham.